الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salam tasliman katsira. Asyaikum ibadallah wa iyyakum bittaqallah faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kunu ibadallahi ikhwana al-muslim akul muslim al-hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini di penghujung tahun 2023 dan insya Allah besok kita sudah memasuki tahun baru Masehi 2024. Semoga seluruh amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah ke-11 surah Hud ayat 114, penggalan di akhir ayat Allah berfirman innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikrul lidzakirin, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kajian malam hari ini yang hadir saya hitung ada 70 orang ini. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Saya di WA Takmir diminta memberikan materi muhasabah introspeksi diri di akhir tahun 2023. Salah satunya adalah dengan cara menjaga hati kita, lidah kita, lisan kita, agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum saya menyampaikan materi ini, izinkanlah saya menyampaikan satu pertanyaan saja. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang tidak beriman? Jawab. Apakah sama orang yang istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu dengan orang yang belas tidak pernah menghadiri majelis-majelis ilmu? Apakah sama orang yang istiqomah sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan sama dengan orang yang belas nggak pernah sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan? Apakah sama orang yang istiqomah baca Al-Quran, membuka mushaf Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, rumahnya diterangi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan belas tidak pernah ada bacaan Al-Quran? Sama tidak?
Jawabnya ada di dalam Al-Quran surah 32 Sajadah. Coba dibaca Abaun ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Artinya, maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik kafir mereka tidak sama? apakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang tidak beriman? Apakah orang yang beriman itu seperti orang fasik, orang kafir? Dijawab oleh Allah, la yastawun, mereka tidak sama. Dilanjut di ayat yang ke-19. Amal ladina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Paham Pak Bu? Inilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Amal ladina amanu wa amilus solihah. Adapun orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, yang sholat berjamaah isya, subuh, duhur, asar, maghrib, yang menghadiri majelis-majelis ilmu, yang menuntut ilmu, apa kata Allah? Maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Alhamdulillah. Paham gak? Lalu bagaimana orang yang tidak beriman, yang orang fasik? Ayat selanjutnya, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama radu an yakhruju minha wa itu fiha wa qila lahum tuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dusta. Masya Allah. Jelas? Inilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dan adapun orang-orang yang fasik kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Pak Bu Nyuwun sewu, jenengan bersyukur Pak. Mengapa saya katakan bersyukur? Di penghujung tahun 2023 banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam Pak, mengisi waktu yang Masya Allah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan uang untuk beli trompet. Pertanyaan saya, yang membuat trompet orang Islam, yang membeli orang, yang meniup orang pasis klub, karena mereka tidak berilmu. Menghabis-habiskan waktu, menghabis-habiskan uang yang tidak ada tuntunan sama sekali. Jenengan bersyukur saat ini habis sholat isya menuntut ilmu, penghuni kubur Pak, seandainya dia itu ditanya Pak, dia mengatakan, ya Rabb, aku ingin kembali ke dunia sehari saja ya Rabb. Jika dia diberi kesempatan
untuk hidup lagi. Dia minta, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia sehari saja ya Rabb. Apa bisa kira-kira? Halo? Orang sudah mati, kemudian dia meminta kepada Allah, ya Rabb kembalikan lagi aku ke dunia sehari lagi. Bisa enggak? Bisa. Di mana Ustadz? Ada yang tahu? Halo? Nah, di sinetron, di TV lah. Nah, bangkit dari kubur. Di sinetron. Dia menyesal. Dia mengatakan, saya ingin melakukan ibadah yang dulu pernah aku tinggalkan. Coba dibuka surah Al-Mu'minun ayatnya 99 sampai 100. Sudah ketemu? Ayat 99. Saya baca ya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Dia menyesal, merengek-rengek meminta kepada Allah, ya Rabb, aku minta kepadamu ya Rabb, kembalikan lagi aku ke dunia. Apa Isa dulur? Isa yang di sinetron itu. La'alli a'malu sholihah fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Ayat 100 artinya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Stop. Agar aku bisa berbuat kebajikan yang dulu telah aku tinggalkan. Ini Pak, penyesalan penduduk kubur. Dia minta dikembalikan lagi ke dunia bareng sebentar saja, agar dia bisa berbuat kebajikan, bisa sholat berjamaah, bisa duduk bareng menghadiri majelis-majelis ilmu seperti jenengan, bisa baca Al-Quran, bisa sedekah, menyambung silaturahim. Dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya dalih yang dia ucapkan saja. Di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari kiamat mereka dibangkitkan. Itu hanya ucapannya orang-orang kafir, alias gedabrus. Kapur barus sak lemari, gedabrus gak. Maka dulur, panjenengan bersyukur masih diberi sisa umur oleh Allah di penghujung tahun 2023 ini. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, sholat berjamaah, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, baca Al-Quran. Dan nyuwun sewu Pak Bu, nyuwun sewu, Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Saya ulangi, Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Artinya apa? Pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan balasan
dengan sempurna, tidak dikurangi satupun. Abah yang duduk sambil selendek, selonjor, tidak apa-apa, mau asam urat, semut-semut, nggak apa-apa. Ibu kakinya selonjor, tidak apa-apa. Abah pakai kursi, tidak apa-apa. Allah akan memberikan balasan dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Coba dibuka surah ketiga. Surah ketiga, Al-Imran. Ayatnya 185. Al-Imran 185. Sudah ketemu? Saya baca ya. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhzika 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Stop. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sing sugih, sing melarat, sing hura-hura tahun baru. Nah, ini cerita Bu Pak. Tadi pagi saya ngasih kajian subuh di Masjid Gedangan. Saya berangkat dari rumah 3:30. Dari pom bensin Aloha ke arah selatan itu kan ada 2 jalur ya? Jalur barat dan jalur timur. Karena saya ke Masjid Gedangan, berarti saya ambil jalur timur. Berangkat berarti ke selatan. Dari arah selatan menuju utara, jalur yang sebelah barat, itu ada anak pemuda 2 orang balapan motor. Usume wong nang masjid sholat subuh karo menghadiri majelis ilmu, dia balapan Pak. Tadi pagi water balapan sepeda motor. Pas di depannya Masjid Marinir, setirnya itu natap tias. Saya tahu, water. Begitu setir sama satir berhantaman, yang satu jatuh ke timur menghantam trotoar, langsung mati. Yang satunya ke barat, ada sungai itu ya. Di situ ada pohon, hantam pohon, das, seketika mati. Dua-duanya langsung mati di tempat itu. Kemudian banyak orang yang nolong, karena saya ada jadwal kajian subuh, saya terus saja. Ternyata di perempatan Gedangan itu sudah ada 4 orang temannya yang nunggu, yang juga mau balapan, nunggu dia datang. Dia nggak tahu kalau temannya sudah wabillahi taufik wal. Masya Allah. Kullun nafsin dha'iqatul. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Sing sugih mati, sing melarat mati, sing enom. Ya, di Indonesia itu Pak, rata-rata tingkat kematian itu banyak anak muda. Ya gara-gara itu balapan motor, terus overdosis. Mosok ada di sini jamaah Masjid Al Furqan umur 70, ayo balapan motor. Ya nggak ada ya. Memendem ini. Rata-rata anak-anak muda.
Yang tua-tua sing senden-senden itu kata malaikat gak patek doyan. Lanjut ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya ya. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Masya Allah, stop. Jelas ya. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Makanya sampai ndak usah bingung, Pak. Coba sini yang rumahnya paling jauh siapa? Yang rumahnya paling jauh, apa ini? Putih, Pak? Makarya Binangun. Pak Gerwojo sampean bari Pak Gerwojo ini melaku. Embok. Naik apa tadi? Naik motor, apalagi jalan kaki sampean. Loh. Pahalanya luar biasa. Mari kok kini semaput sampean. Dari Pak Gerwojo, dari Makarya Binangun. Nah, Abah Uun ini kan rupanya dekat. Ya, biar ganjarane akeh kok muter. Sir. Jalan kaki. Allah akan memberikan balasan pada hari kiamat dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Apa balasannya? Allah melanjutkan, faman yuhzika anin nar. Artinya Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, mereka akan dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia memperoleh kemenangan. sungguh mereka memperoleh kemenangan. Besok Pak, kita dijauhkan dari panasnya api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Amin. Mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini besok ketemu di surga Al-Firdaus. Amin. Allahumma. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan bahasa yang sangat indah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang semu dan sementara, tidaklah lama. Kehidupan akhirat khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Paling banter berapa Pak di dunia itu? 70 tahun. Wes wapi. Ada yang 70 tahun ke atas? Apa ini? Yang lainnya 18 semua lainnya. Ya Allah ya. Alhamdulillah. Coba dibuka surah 18. Ini sering saya baca tiap malam Jumat ini. Surah Al-Kahfi ayat 30 sampai 31. Saya bacakan. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna lanudi'u ajra man ahsana amala. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Ya, jelas Pak ya. Di dalam surah Al-Imran dijelaskan Allah memberikan balasan yang sempurna. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 30 Allah pun juga menjelaskan, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Nah, seperti sampai menghadiri majelis tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan nyun sewu Pak, ini janji Allah nih. Janji Allah ini, bukan saya.
orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebajikan, yang beriman kepada Allah, melaksanakan yang diperintahkan Allah, meninggalkan semua yang dilarangkan Allah, salat berjamaah, baca Al-Quran, sedekah, infak, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti jenengan ini janji Allah ini. Jenengan besok semua akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Apa hanya itu? Tidak. Ini janji Allah ini. Panjenengan besok diberikan perhiasan dari gelang emas. Bu, punya gelang emas? Alhamdulillah. Di surga besok mbok sak rantene kapal. Apa hanya itu janji Allah? Tidak. Besok panjenengan juga diberikan pakaian oleh Allah. Penduduk surga pakaiannya itu warnanya hijau, dari sutra yang tebal dan halus. Sama tidak percaya? Sampai buka surah Al-Kahfi ayat 31. Saya bacakan ya. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, min asawira min dhahabi wal basuna siyabang khudra min sundusy tabaraki muttaqiina fi halal araik nikmas sawat wa hasunat murtafaqah. Dalam surga itu mereka diberi perhiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah, ini janji Allah, bukan omongan saya ini. Penduduk surga, Bu, jenengan besok diberikan hiasan gelang emas, pakaian hijau, warna hijau dari sutra yang tebal dan halus, sedang mereka duduk di dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Alhamdulillah. Maka pada kesempatan yang baik ini, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, yang mengerjakan kebajikan, mari kita isi muhasabah di tahun 2023 ini, di akhir tahun 2023 ini. Jagalah hati kita, lidah kita, lisan kita dengan baik, agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sampai lidah kita, lisan kita ini digunakan untuk menggibah, menggunjing orang, menfitnah orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, adu domba, namimah, menyebarkan berita hoax. Apalagi sekarang ini sebentar lagi ada pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Insya Allah tanggal 14 Februari, kurang 2 bulan lagi. Ada 3 calon. Yang pertama, amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Prabowo Subianto dengan Gibran. Dan yang ketiga, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Semua orang pasti punya pilihan. Ada yang sama, ada yang beda. Maka gunakanlah kecerdasan kita dalam bersosial media. Nyun sewu Pak, ini namanya HP, alat komunikasi yang kecil ini Pak. HP ini bisa membuat seseorang masuk surga, juga bisa membuat orang masuk neraka, tergantung dari kecerdasan kita. Maka izinkanlah hamba yang berdiri di depan panjenengan ini, yang miskin ilmu ini,
untuk memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Furqan ini. Cerdaslah di dalam bermedia sosial, gunakanlah lisan kita, lidah kita dengan baik, jangan digunakan untuk menggunjing orang, mengumpat orang, mencaci maki orang, apalagi menjelek-jelekan orang. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi salah satu sahabat. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, sesungguhnya ada seorang wanita itu rajin sholat sunnah, dia juga rajin puasa sunnah, dia juga rajin sedekah, dia juga rajin baca Al-Quran, namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, dia tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, dia suka menghibah." Rasulullah SAW bersabda, dia calon penghuni neraka. Ada wanita yang rajin sholat sunnah di rumah, baca Al-Quran, puasa sunnah, sedekah, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya dengan baik. Senengane iku ngrasani tangga, nek gak ngrasani iku ndase ngeluh. Tak delok wonge gak teko. Apa ning tak delok kok denger-denger koyo siramu ngeluh. Enggak Mbak Yu, lah napa? Sedina iki mang aku gurung ngrasani wong balas. Ngeluh dah sih. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasul, kali ini ada seorang wanita yang dikenal jarang berpuasa sunnah. Dia juga jarang sholat sunnah. Dia hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tangganya, dia bisa menjaga lisannya dengan baik, dia tidak pernah menghibah." Rasulullah SAW sabda, dia calon penghuni surga. Hadis riwayat Ahmad nomor 9675. Bapak Ibu nyuwun sewu, bersiap-siaplah kelak di yaumul hisab, hari perhitungan. Boleh jadi dirimu saat itu dikerubuti oleh orang-orang yang hendak meminta pertanggungjawaban dirimu, karena sewaktu di dunia mereka sungguh terzalimi oleh ghibahmu, oleh fitnahmu, dustamu, caci makimu, dan hak-hak yang kau ambil, hingga pahalamu akan habis diberikan kepada orang yang kau ghibahi, kau fitnah, kau dustai, dan kau caci maki. Inilah yang dinamakan kebangkrutan terbesar yang diakibatkan buruknya lisan kita. Dadi kok nek enek wong Pak, ya nyuwun sewu, sampeyan kok terus dirupasani wong. Misalnya Abah Uun nih, biasanya takmir ini dirupasani. Sampean bersyukur Pak. Terus sampean kandhani sing ngrasani, "Mas, nek sampean ngrasani aku, nek iso bendino luwe-luwe malam Jumat." Karena apa Pak? Orang yang punya hobi ghibah, ini kata Allah ya, bukan kata saya. Orang yang suka menghibah, rasan-rasan, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, pahalanya mereka itu akan langsung ditransfer Pak kepada orang yang dighibahi. Makanya seandainya ghibah itu dibolehkan, kau ghibahilah kedua orang tuamu. Karena apa? Seluruh amal ibadahmu tidak akan hilang kemana, tapi kepada kedua orang tuamu, seandainya ghibah itu diperbolehkan. Makanya Abah Uun tadi tak bilang, nek wong ghibahi sampean ngrasane man, sama ngomong bendino ae iso. Lebih-lebih malam Jumat. Dia tanpa beribadah dapat transferan pahala. Makanya gak ono untunge orang kalau hobi ghibah. Ketika dia sendirian, tenang,
nggak menggibai seseorang. Tapi begitu datang temannya, wes kayak wartawan Jawa Pos. Makanya jagalah hati kita, lidah kita, lisan kita dengan baik agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini kata Allah. Apa kata Allah? Gara-gara hobi ghibah, hobi fitnah, menjelek-jelekan orang, menyebar berita hoax, fitnah, adu domba, maka seluruh amal ibadah yang kita kerjakan besok di akhirat akan menjadi sia-sia dan akan menjadi debu yang berterbangan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah 25 ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Saya ulangi, Pak. Wa qadimna ila ma amilu, kata Allah, dan akan kami perlihatkan sekarang amal yang mereka kerjakan. Hei si fulan, ini kata Allah besok, ditunjukkan di hadapanmu, iki lo pahala sholatmu. Hei si fulan, kata Allah, iki lo pahala sedekahmu, pahala baca Al-Quranmu, pahala umrohmu, pahala hajimu, pahala menghadiri majelis-majelis ilmu, ditunjukkan semua oleh Allah di hadapan mereka. Tetapi kau tidak bisa menjaga lisanmu dengan baik, kau suka ghibah, caci maki orang. Apa kata Allah? Min amalin faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, alias bangkrut. Hati-hati. Dan yang lebih ngeri lagi, Pak, kata Allah, orang yang punya hobi ghibah tadi, mereka akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam dengan diseret wajahnya. Coba dibuka surah 25 ayat 34. Alladzina yuksaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika sarum makana wa adallu sabila. Nah, jelas ya. Tolong ayat ini, Pak, dilingkari, sering dibuka. Surah 25 ayat 23, surah 25 ayat 34, agar kita bisa menjaga lisan kita dengan baik. Lisan kita dengan baik. Sambutlah setiap hari dengan penuh kebaikan, tanpa ada rasa iri, dengki, hasad, khianat, fitnah, namimah, sangka buruk. Karena apa? Surga Allah adalah untuk siapa saja yang datang dengan hati yang bersih atau qalbun salim. Saya ulangi. Sambutlah setiap hari dengan penuh kebaikan, tanpa ada rasa iri, dengki, hasad, khianat, fitnah, namimah, sangka buruk. Karena apa? Karena surga Allah adalah untuk siapa saja yang datang dengan hati yang bersih, qalbun salim. Terakhir, nah, udah 8:30 ini, sudah 1 jam setengah, gak kerasa ya, Pak ya. Pemeneh maring ini terus mangan soto. Wah, alhamdulillah. Terakhir, ada sebuah kisah. Ada seorang hamba sahaya. Dia ini bukan golongan nabi dan juga bukan golongan rasul, tetapi dia memiliki sifat yang sangat jujur, sangat bijaksana. Dia tidak memiliki sifat iri, dengki.
Dia memiliki hati yang bersih. Dia adalah Luqman Al-Hakim. Walaupun Luqman Al-Hakim ini seorang hamba saya, bukan golongan nabi dan juga bukan golongan rasul, tetapi Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran, terpatri di dalam surah Luqman. Bukan nabi, bukan golongan rasul, tapi namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Luqman. Dia adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini pekerjaan sehari-harinya adalah seorang tukang kayu. Suatu hari dia dipanggil majikannya dan dimintai tolong untuk menyembelih seekor kambing. Luqman Al-Hakim pun mengambil golok, kambing pun disembelih. Setelah kambing disembelih, sang majikan meminta tolong kepada Luqman, "Wahai Luqman, tolong ambilkan aku daging yang terbaik menurutmu." Luqman Al-Hakim pun mengambil daging yang terbaik, diserahkan kepada sang majikan berupa hati dan lidah. Jadi menurut Luqman Al-Hakim, daging yang terbaik itu hati dan lidah. Duduk sempol, duduk buntut, duduk iga, tapi hati dan lidah. Ini menurut Luqman Al-Hakim. Kemudian sang majikan meminta tolong lagi, "Wahai Luqman, kalau begitu sembelihkan lagi aku 1 ekor kambing dan ambilkan aku daging yang terjelek menurutmu." Luqman Al-Hakim pun menyembelih kambing yang kedua dan mengambil daging yang terjelek, diserahkan kepada sang majikan berupa hati dan lidah. Jadi menurut Luqman Al-Hakim, daging yang terbaik dan yang terjelek itu hati dan lidah. Sang majikan bertanya, "Wahai Luqman, mengapa daging yang terbaik dan yang terjelek itu sama, yaitu hati dan lidah?" Di sinilah letak kecerdasan Luqman Al-Hakim di dalam memberikan jawaban. Luqman pun menjawab, "Wahai Tuan, seseorang itu bisa menjadi sangat baik, bahkan bisa melebihi malaikat, manakala manusia itu dapat menjaga hati dan lidahnya dengan baik. Dan sebaliknya manusia bisa menjadi sangat jelek, bahkan lebih hina dari binatang kambing, manakala manusia itu tidak bisa menjaga hati dan lidahnya dengan baik." Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salakat salakal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahya qalbi." Ketahuilah, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan sebaliknya manakala segumpal daging itu jelek, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya qalbi, dan segumpal daging itu adalah hati. Maka bersyukurlah bagi kalian semua yang ada di Masjid Al-Furqan ini, yang bisa menjaga hati dan lidahnya dengan baik, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Terakhir saya tutup dengan Al-Quran surah 24 ayat 24. Nah, mudah diingat ini, surah 24 ayat 24, surah An-Nur. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Maka saudara, jadilah hamba-hamba Allah yang bisa menjaga hati dan lidah dengan baik, lisan dengan baik. Jangan sampai lidah ini, lisan ini digunakan untuk ghibah, menggunjing orang, menfitnah orang, membuka aib orang lain, mencela, mencaci maki, sangka buruk kepada orang lain.
Kesimpulannya adalah jadilah seperti jantung yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terus berdenyut di setiap saat hingga membuat kita terus hidup sampai akhir hayat. Jangan seperti wasit sepak bola. Saya ulangi, jangan seperti wasit sepak bola, lari ke sana, lari ke sini hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Paham? Dan juga jangan menjadi seperti wasit petinju. Manakala ada kedua petinju saling berangkulan, malah dipisah. Tetapi manakala kedua petinju saling pukul memukul, tonjok menonjok, baku hantam, malah dibiarkan. Paham Pak nggih? Jadilah hamba Allah yang bersaudara, kunu ibadallahi ikhwana, al muslim akul muslim. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, karena muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.